Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau membuat sebuah video tanggapan dari serangan terhadap iman Kristen yang dibuat oleh Bapak Hani Kristianto. Beliau adalah ketua Mualaf Center begitu ya. Mari kita simak videonya. Kitab Injil, bahasa Ejaan Lama ya. Injil. Nah, ini terbit tahun 68. Nah, di sini ada banyak sekali, tapi saya tunjukin satu aja. Ada banyak sekali. Di sini kita buka di Yohanes 13 ayat 13. Coba di zoom, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Apa? Guru dan Tuhan. Sekarang menjadi Tuhan. Yang berubah siapa itu kok? Nah, ya pasti yang berubah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya akan coba jawab. Jadi Alkitab atau Bible itu tidak direvisi. Yang direvisi itu apa? Terjemahannya. Dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya sama. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Agama juga berulang kali direvisi sebenarnya. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 13 itu memang menggunakan kata kurios. Dalam bahasa aslinya pakai kata kurios. Nah, padanan kata dari kurios itu dalam bahasa Ibrani adalah adon. Dan dalam bahasa Arab itu pakai kata rab. Jadi kalau saudara-saudara kita Muslim sering bilang, ya Allah, ya Robbi, itu kan artinya ya Allah, ya Tuhan gitu. Bukan ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani setiap kata YHWH, dalam Alkitab bahasa Ibrani setiap kata YHWH atau Yahweh tidak pernah disebutkan Yahweh, melainkan disebut Adonai, ya kan? Dan juga dalam Septuaginta atau Alkitab dalam bahasa Yunani itu setiap kata YHWH atau Yahweh juga ditranslate menjadi kurios. Ya, jadi kurios, adon, rab itu sama-sama punya arti Tuhan. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 13 ini bukan cuma berdiri sendiri kurios, tapi ada kata sandang di depannya, ada ho kurios. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan, tetapi melainkan pengertiannya adalah Tuhan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hal itu. Kita akan lihat yang bagian berikutnya. Kebenaran suatu agama itu terletak pada kitab sucinya. Carilah kitab suci yang terbukti keutikannya, yang terbukti kebenarannya, yang tidak pernah direvisi. Dalam video tersebut dia juga mengatakan bahwa kebenaran suatu agama ditentukan oleh kitab sucinya yang tidak direvisi. Oke, saya setuju dengan hal itu. Dan tadi saya sudah katakan bahwa Alkitab atau Bible tidak direvisi, yang direvisi adalah terjemahannya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Mari kita simak pernyataan dari Yashir Kadi. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. These are now well known within the Western Academy that they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago. What is happening in the last few years is not me anymore. It's the Western academics. These problems are now becoming mainstream. And by and large, our ulama in the Eastern world are not aware, by and large, of what's going on in the Western side of things. And they're not answering those questions in a manner that it needs to be answered. Siapakah Yashir Kadi ini? Yashir Kadi ini adalah seorang ulama muslim yang sangat dihormati, yang pernyataan-pernyataannya sering menjadi acuan, khususnya di keislaman atau di dunia Islam Barat begitu ya. Jadi cukup sangat dihormati beliau ini, dan dia mengatakan bahwa standar naratif has holes. Jadi standar naratif yang dimaksud adalah pernyataan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terjaga, bahkan tidak berubah sampai titik dan komanya. Ternyata itu has hole. Artinya ada kesalahan terhadap pernyataan tersebut. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa kalau 100 tahun yang lalu mungkin iya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi orang bisa menunjukkan banyak bukti bahwa ternyata Al-Quran berubah. Dan itu juga dibuktikan oleh Gracia Pelo dalam literatur muslim. Mari. Ada perbedaan
antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsman versi Khalifah. Contoh, Ibnu Mas'ud dan mushafnya Ubay bin Ka'ab tidak memasukkan Al-Fatihah. Mereka bersikeras Al-Fatihah bukan firman Allah dari surga yang turun kepada manusia di dunia. Bukan. Bukan firman Allah dari langit yang ditujukan kepada manusia. Tidak. Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah doa manusia kepada Allah, bukan firman Allah kepada manusia. Lihat tuh. Kemudian kalau Anda melihat perbedaan antara mushafnya Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsmani, 1000 perbedaan teks lebih. Dan salah satunya yang terkenal perbedaan narasi teks Ali Imran nomor 19. Innal dinal indalahil Islam versinya Utsman yang kita baca, yang kalian baca saat ini. Mushafnya mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang pertama kali ikut Islam dari pertama, penghafal Quran yang diuji langsung oleh Muhammad dan tidak ada salah. Bahkan Muhammad mengatakan belajarlah Quran dari 4 orang ini. Ibnu Mas'ud yang disebut pertama kali. Ibnu Mas'ud selalu disebut pertama kali sebagai orang yang hafalannya paling ngerti Quran setelah Muhammad. Lah yang menarik, di saat ada perbedaan ini, orang yang paling hafal Quran, yang diwasiatkan Muhammad, belajarlah Quran dari Ibnu Mas'ud, teksnya berbunyi inna dinal indalahi hanifiyah. Agama yang diridhoi Allah, agama di sisi Allah adalah agama Hanif. Bukan agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Beda ini. Inna dinal indalahil hanifiyah juga ada di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud teksnya sama. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif, bukan agama Islam. Dalam video ini Gracia Pilo mengatakan bahwa mushaf Quran versi Ibnu Mas'ud itu berbeda hampir 1000 lebih perbedaan dengan Quran versi Utsmani yang digunakan saat ini oleh kaum muslim. Jadi orang muslim percaya bahwa Quran sekarang itu ada versi Utsmani, tapi sebenarnya kalau kita pelajari juga versi Hafs. Jadi dari Utsmani ke Hafs juga mungkin ada perubahan-perubahan. Tapi yang pasti dari versi Ibnu Mas'ud sampai ke versi Utsmani itu ada 1000 lebih. Jadi saudara bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kalau tadi Hani Kristanto mengatakan bahwa kebenaran suatu agama itu ditentukan oleh kitab sucinya yang tidak direvisi, ternyata Quran ada revisi, ada perubahan-perubahan sampai 1000 lebih, ya saudara ambil kesimpulan tersebut. Apakah agama itu benar atau tidak, ya kan? Kita dapat buku, ini namanya Kitab Suci Katolik, diterbitkan tidak untuk diperdagangkan. Terus ini hanya dimiliki oleh calon-calon romo. Dan di sini, Masya Allah, kita buka ya di antara. Saya buka 105 ayat 8. Terus ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Nah, di buku ini ada keterangan. Di buku ini ada keterangan di dalam surga, di bumi. Di sini di keterangannya bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah. Disisipkan. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam lagi ke dalam beberapa naskah Yunani. Ini ya yang paling penting, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang bicara bukan saya, Ibnu Isam tadi ya. Yang bicara adalah
Bible ini sendiri. Dia mengutip dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dia mengatakan bahwa itu sisipan berdasarkan Alkitab Katolik yang dia pegang. Apakah benar ayat itu adalah sisipan? Nah, saudaraku yang terkasih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 itu seringkali juga disebut dengan Johannine koma. Nah, Johannine koma memang di beberapa Alkitab bahasa Inggris seperti New International Version atau NIV itu memang tidak tertulis. Tetapi dalam King James Version itu ada di sana. Nah, kalau kita mundur dalam bahasa Yunaninya, Alkitab bahasa Yunani itu yang cukup terkenal ada dua, Textus Receptus dan juga Westcott and Hort. Nah, dalam Textus Receptus Johannine koma itu ada, sedangkan di Westcott and Hort itu tidak ada. Nah, Westcott dan Hort ini baru ada di abad 19, sedangkan Textus Receptus ini sudah ada dari abad 16. Jadi yang terdahulu pun ada. Kalau kita mundur lagi di abad keempat, itu Old Latin Vulgata yang ditulis oleh Jerome juga ada Johannine koma ini. Kalau mundur lagi kepada abad kedua dan ketiga, bapak-bapak gereja juga menyatakan hal itu ada. Tertullianus dan juga Cyprian mengatakan hal itu ada. Jadi itu bukan ayat sisipan, melainkan dalam bapak-bapak gereja sudah menyatakan hal itu ada. Jerome, Old Latin Vulgata versi Jerome juga mengatakan hal itu ada. Textus Receptus juga mengatakan hal itu ada. Jadi kalau kemudian di abad 19 Westcott and Hort bilang itu ada, tidak ada, tentu bisa kita track ke belakang, kita cari ke belakang literatur-literatur yang lebih tua dan ternyata ada. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kita semua, menguatkan iman kita di dalam Tuhan, dan akhir kata, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Dan that's it for today. God bless you all.